Udah lah. Oke teman-teman, kali ini saya bersama kelas 12. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya seputar kehidupan kurang lebih berapa bulan di sini? 1 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya di SMA Santa Maria 1. Tapi sebelum kita lanjut ada yel-yelnya. Nanti bareng-bareng ya. Santa Maria 111. Ya. Baik teman-teman, kali ini saya bersama di sebelah sana ada Made, di sebelahnya ada Nela, dan juga ada Sekar, dan berikutnya ada Reta, dan di sebelah saya ada Mas Hoki. Ya, ada Mas Hoki. Baik teman-teman yang terkasih, ini kamu kelas 10? 10 berapa? 10, 15, 11, 10, 5 dan 10, 2. Enggak ada 10, 3 di sini ya. Terima kasih. Pertama-tama saya mulai dari siapapun sebetulnya. Kondisi apa yang membuat kamu tahu bahwa suasana di SMA Santa Maria itu menantang ya, entah itu dalam lingkungan juga pembelajaran bersama bapak ibu gurunya. Tapi kira-kira kamu punya rahasia apa sih kenapa masih bisa bertahan sejauh ini hingga disebut menit-menit akhir? Kira-kira rahasianya apa ya menurut teman-teman? Kok bisa bertahan? Dari yang paling main deh. Boleh. Yang paling main. Kita tanyain yang paling main dulu. Kira-kira apa Made? Kamu kan punya banyak pengalaman tuh jatuh bangun, tapi kok bertahan? Kok nggak pindah aja? Sebetulnya kita berharap kamu survive gitu. Rahasianya apa? Kamu mau bertahan? Yang mau pindah juga kagok sih. Silakan, itu pengalaman kok bisa kamu mau bertahan? Kira-kira ada apa sih? Ada kekuatan apa? Ya mau nunjukin aja ke orang tua kalau di sekolah ini sini gua bisa sampai lulus di sini. Nunjukin ke orang tua bahwa meskipun nakal-nakalnya, tapi harus nunjukin juga ke orang tua gimana. Ini teman-teman, ini contoh dan luar biasa. Keren. Sebuah pembelajaran juga, maksudnya dimanapun memang harus punya prinsip ya. Di tengah-tengah kita gagal, tadi kamu garis bawahi orang tua, harus tunjukin ke orang tua bahwa saya harus bisa lulus di SMA Santa Maria 1, saya harus bertanggung jawab. Ya tentu kita apresiasi gitu. Kalau kamu Oki, apa yang membuat kamu mau bertahan di tengah kamu sibuk dengan bawa tas segede itu setiap hari dan agak sedikit mepet waktunya? Pak Bulu, perhatikan kamu sebetulnya berjuang dari situ. Kok mau bertahan juga? Karena walaupun mungkin memang usaha saya kurang sempurna, oke, itu saya akui juga Pak. Cuman tiap kali saya keluar rumah, saya itu selalu lihat belakang Pak, selalu ingat orang tua. Karena ya apa ya, tanpa saya sadari atau ya saya sadari pun orang tua saya selalu memberikan yang terbaik buat saya. Jadi saya juga benar-benar rasa gitu Pak, dia apapun yang terjadi saya harus bisa terus berusaha gitu Pak. Selama saya masih hidup, saya masih punya kesempatan. Itu yang selalu saya pegang Pak. Ya, terima kasih Hoki. Gitu. Ini pelajaran, ini udah orang kedua Made dan Hoki menggarisbawahi orang tua dan keluarga. Dan saya kira kita sepakat ya dalam keadaan tersebut kita harus berusaha untuk lebih survive dalam kondisi apapun. Sekarang ini pertanyaan yang agak seru-seruan sebetulnya. Saya penasaran, kira-kira kamu tuh dalam KBM, ekstrakurikuler dan segala macam, kamu pasti lelah. Terutama saya bertanya untuk Reta. Saya tahu Reta, saya pernah jadi wali kelas 11. Saya tahu Reta itu butuh perjuangan. Bagi teman-teman yang tidak tahu, yang belum tahu, Reta ini atlet ya, katakan atlet. Dia atlet karate luar biasa. Dan kira-kira apa rahasianya Reta? Kamu bisa dari sisi nilai Reta itu nggak terlalu ini ya, dia selalu stabil. Kira-kira apa?
Apa ya? Mungkin karena aku jujur dari kecil udah menjalankan kehidupan yang kayak gini gitu Pak. Sekolah, latihan kayak gitu. Terus aku juga didukung sama orang tuaku. Mereka dari dulu dari kecil suka udah nganterin lah gitu. Terus apa ya? Kenapa bisa survive? Karena udah di diri aku tuh kayak pengen aja karena ini udah kehidupan aku ya harus aku jalanin. Waktu dulu tuh sempat waktu masuk SMA ini aku tuh sempat sampai kayak wah crash out banget karena kaget dengan sekolah ini yang ternyata KBM-nya tuh sangat-sangat hektik ya nggak Kades, nggak aku doang kan gitu dari tugas-tugasnya, dari gurunya, dari materinya, wah pokoknya kalau di sekolah ini kan akademiknya tuh harus nomor 1 lah. Nah di situ aku udah sampai wah, apa aku pindah aja ya, sampai waktu itu kedua orang tua aku tuh udah pengen pindahin Pak ke sekolah atlet. Cuman dari situ kayak aku tuh udah mau, tapi aku mikir lagi mereka udah daftarin aku di sini, terus kalau misalnya kita pindah kan kita harus ngeluarin duit lagi dong. Makanya dari situ aku kan milih udah deh nggak usah di sini aja. Terus akhirnya aku ketemu temen-temen yang wow banget, yang nemenin aku, yang ngedukung aku selalu. Jadi mereka selalu nemenin aku, jadi waktu itu aku didukung sama teman-teman aku, jadi aku bangkit lagi karena teman-teman juga. Luar biasa. Tadi kamu mengungkapkan dukungannya dari teman-teman dan juga dari orang tua. Nah, kamu mau kasih pesan apa untuk orang tua yang nonton kamu nanti? Jadi melo. Soalnya Reta dari kelas 10 saya tahu sampai kelas 12 dan mereka bahkan selalu mengantar kamu kemana-mana. Yep. Mau ngomong apa ke papa mama? Aduh jujur kalau soal orang tua suka sedih deh. Apa ya? Ih mau nangis dong ya. Jadi buat orang tua aku kalau misalnya nanti nonton ini, makasih ya udah ngebiayain aku dari kecil, udah anterin aku selalu ke tempat latihan, ke sekolah, udah selalu ngedukung aku kalau tanding. Gak pernah apa ya pokoknya selalu ngedukung lah, walaupun aku kalah tetap masih dirangkul. Yeay, terima kasih. Pengalaman. Kenapa saya bertanya begitu sama Reta? Karena yang tadi biar jadi pelajaran bagi siapa yang menonton ini, juga bagi adik-adik kelas kamu, bahwa lelah itu bagian dari proses kita menjadi. Lelah itu bagian dari pembelajaran. Justru kalau tidak dilatih dan dialami, kayaknya kita nggak bisa banyak cerita di podcast ini gitu. Kita salah satu contohnya memang. Kalau sekarang apa tantangan sekarang selama ini dan pelan-pelan membuat kamu menemukan sekar yang sekarang? Kalau dari awal-awal banget itu dari adaptasi dari SMP ke SMA tuh susah banget. Dari awalnya lingkupnya yang kecil, tiba-tiba langsung dihadapkan dengan semua orang, terus harus adaptasi lagi sama guru-guru juga harus adaptasi lagi, tapi kan itu bertahap ya prosesnya. Terus paling kalau di dalam kehidupan bersosialisasi gitu ya, nemuin temen yang bener-bener klop tuh susah guys, sangat-sangat susah. Jadi kalian jangan khawatir banget kalau misalnya kalian belum nemu temen yang klop, gara-gara juga pasti ada, dan itu juga butuh proses buat kita dapetin teman itu. Jadi jangan ngerasa kayak di dalam lingkup pertemanan kamu itu bakal itu aja terus, tuh nggak bakal. Dan itu bakal selalu berganti, dan kalian harus mulai beradaptasi lagi dan itu bakal selalu terjadi di semua jenjang kehidupan kalian. Itu sih. Oke, terima kasih. Jadi sekarang mau bilang bahwa dalam keadaan tertentu kita harus tetap punya pendirian, ya, karena juga ditantang untuk mampu ya bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda-beda. Bisa jatuh bangun itu bagian dari proses kita berteman. Ya, bahkan nanti kan dunia kerja juga perlu banget kan. Latihan berarti ya? Iya. Sekarang. Ya. Oke, sekarang Pak Gulo mau bertanya tentang salah satu, kalau mau disebut kekayaan, atau karena sekolah manapun hampir punya begini sih, ekstrakurikuler. Reta, kok Reta lagi?
bagaimana menurut kamu ekstrakurikuler di SMA Santa Maria 1? Apakah cukup untuk memfasilitasi anak-anak yang punya bakat di bidang-bidang tertentu? Atau sejauh apa pengalaman kamu sebagai siswa yang dituntut untuk belajar sekaligus harus terlibat banyak di ekstrakurikuler? Jadi kalau menurut aku di Santa Maria 1 ini sangat mendukung bakat-bakat kita. Kayak aku ikut Eskul Padus. Kamu Eskul Padus dari kelas berapa? Dari kelas 10. Kelas 10. Ya. Awalnya tuh kayak di momen-momen kelas 12 tuh berat banget. Karena kan awalnya kita udah nggak eskul lagi. udah selesai nih tanggungan. Terus kayak kita dipanggil lagi buat lomba, buat membawa nama baik sekolah gitu. Terus pada waktu itu awalnya tuh kayak aku merasa kayak aduh bisa nggak ya, soalnya kan mau ujian, udah mepet UPRA, karena waktu itu lombanya tuh bulan Februari dan kita juga Februari harusnya kan UPRA tapi diundur. Di situ kayak ada sebenarnya sempet konflik sama diri sendiri kayak kalau misalnya jadi nggak bisa bagi waktu gimana gitu. Tapi untungnya banyak banget orang-orang yang support kayak dari teman-teman, guru-guru, terus orang tua. Sebenarnya aku yakin beberapa teman-teman tuh ada mungkin ngerasa kayak aduh ini orang eskul terus, tapi kayak mereka tetap menunjukkan support mereka gitu loh. Jadi eskul di sini mantap. Yeay. Bagi teman-teman yang belum tahu juga Nuela ini terakhir sama Areta juga ya? Yes. Ikut paduan suara Saint Angela Choir Internasional. Meskipun tidak mendapatkan juara, tapi sejauh itu keren banget. Tapi mereka juara CCF juga ya, CCF dan juga apa tuh Coconut juara luar biasa. Mereka bersaing, ya, jadi harus seimbang memang dari sisi akademik dan juga keterampilan dan bakat dan lain-lainnya. Sekarang pertanyaan khusus Made. Nah, Made, untuk Made kayak tadi. Kira-kira kamu punya apa ya yang bisa kamu sharingkan dari entah itu bisa disebut jatuh bangun yang kamu alami tapi kamu belajar banyak di situ selama kurang lebih hidup di Santa Maria 1 itu 3 tahun. Dan mungkin emang dari kelas 10 sih yang bisa dibilang pemalas ya. Aku teh. Kami juga tahu sih. Semua orang. Jadi mungkin dari situ ngerasa kayak kenapa sih males pisan? Untung ada teman yang bisa ngebangkitin. Kalau misalkan ada teman ya mungkin di situ-situ terus. Kalau ada teman bisa ngebangkitin kayak misalkan si Hugo dari kelas 11 sampai sekarang. Kalau misalkan nggak ada si Hugo nggak tahu tah. Oh ya? Ya mungkin Ucapin terima kasih dulu buat si Hugo. makasih Hugo. Mungkin kalau nggak ada Hugo bisa dibilang pendiam. Kayak SMP aku nggak ada teman, pertamanya teh kelas 8 nggak punya teman, terus kelas 9 mulai kenal, terus ada yang masuk Sanmar juga, jadi kenal. Buat teman-teman yang dari kelas 11, dari kelas 10 juga si Oki, udah tau lah karakter aku gimana, karakter si Oki gimana, ya sorry aja. Minta maaf. Luar biasa. Jadi teman-teman, Made ini tidak apa ya, dari segi bakat dia punya bakat. Made itu bersama timnya pernah juara futsal ya. Jadi segi bakat, hanya tadi Made sudah utarakan bahwa kadang manusia ya kadang malas gitu. Tapi penting bahwa mengenal orang lain tadi, walaupun nama Hugo yang sering disebut, tapi kehadiran teman-teman yang lain juga tidak tidak kurang ya, bahwa satu sama lain itu sangat dibutuhkan kehadirannya. Kira-kira kan kamu bentar lagi lulus nih. Dadah. Kamu bentar lagi lulus. Happy sih sedikit. Gak sabar. Kira-kira ada nggak sih bagian-bagian tertentu yang kamu rindukan di selama masa-masa sekolah? Banyak. Kira-kira boleh dibagikan buat kami biar jadi kekuatan nanti buat kami yang mendengarkan ini. Ada Mas Oki? Banyak Pak. Salah satu Ya pasti ini sih Pak. Yang satu yang saya bakal ingat terus itu jaga piket Pak. Kenapa? Piket maksudnya
Oh, kan. Dia Penjaga Tiap kelas. hari guys. dia tuh jadi petugas piket gitu di Iya, kelas. Jadi iya. dia Setiap bakal ngecek anak-anak yang piket tuh ada semua apa enggak gitu. Oh itu Iya. tugas. Oh itu udah kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan. Terus apa tantangannya? Ada yang nyebelin? Selalu ada sih Pak. Pasti banyak sih guys. Ya, Sebenarnya dia berdua oke. kan sama Ucu. Sebenarnya berdua. Iya, sebenarnya berdua. Tapi yang satu nggak tahu kemana. Yang satu kadang bolos. Yang satu kadang bolos ini. Padahal petugas. Ya Oke, udah. Mas Oki merindukan itu. Iya. Kalau kamu Reta, Jam kos nggak sih? jam kosong. Bapak Ibu guru itu jangan ada itu lagi kesuka ngomong. itu kesukaan semua orang nggak sih? Gak Iya. cuma aku doang. Tapi emang jarang banget. Guys, di sini Ya. tuh jarang jam kos. Jadi Banget. sekalian jam kos itu adalah hari terbahagia Yes. murid-murid SMA Santa Maria 1. Itu. Jam kosong. Kalau kamu Reta, siapa? Sekar? Kalau aku bakal ketemu teman tiap hari. Rindu. Kalau Rindu sama itu teman-temannya. yang bakal ditunjukin soalnya nanti pas kuliah Udah pasti agak beda ya. bakal intensi apa sih? Iya, Kesibukannya fokus udah berbeda, banget. Kesibukannya udah beda-beda terus Sama bakal jarang kesibukan ketemu masing-masing. sih. Betul, Pak Gulo juga Yang ngalamin satu itu hati. selama SMA. Apalagi kita udah Bapak punya circle volley, futsal gitu. Habis itu pergi udah kayak mulai lagi nih dunia baru. Asal kamu tahu belajar badminton tuh di Bandung. Dari yang nggak bisa apa-apa jadi lumayan bisa ngikutin orang. Hanya agar dapat circle gitu. Iya, Jadi, benar-benar beda teman. Saya agak setuju sama itu Sekar juga masuk kita di dalam kereta. Nela, kira-kira kamu mau merindukan apa? Kalau aku Kamu nggak rindu bapak? Nggak ada itu. Ya nggak usah deh. Lanjut. Aku kayak paling rindu nanti sama momen-momen di kelas, apalagi kayak misalnya momen Made sama Ucup. Kayak baru gak akan bisa ngeliat kayak gitu lagi. Terus Yang kayak- gendong-gendongan itu ya? Iya. Dan kita Bakal- bakal ngerasain lagi Ucup dibully. Iya. Bukan tapi dibully, bukan dibully. Kita cuma bercandaan kita aja. Kambing hitam aja sih. Ya, guys. gitu. Kayak rindu keadaan dan juga keseruan di dalam kelas. Iya. Terima kasih. Made, kamu merindukan apa? Entah itu apapun, silakan. Rindu dimarahin guru, Dimarahin guru, sini. ngadain tugas, rindu teman, banyak semua di setiap sudut pasti ada. Setiap sudut ada pacarnya. Gak ikutan gak? Kamu masih sama yang gitu? Enggak, Mending gak usah dibahas guys. Oke, Ini Skip. Lewat Pak, lewat Pak. Oke teman-teman, sebetulnya Bapak hanya menanyakan itu karena lagi-lagi biar ada kenang-kenangan dari semua yang kamu sharingkan tadi. Saya yakin itu benar-benar jadi sejarah dalam hidup kalian di SMA Santa Maria 1 itu. Lagi-lagi tanpa dialami itu nggak akan menjadikan kalian seperti yang sekarang. Jadi tolong kita juga mungkin wakili kalau ada Bapak Ibu guru yang sering marah, menegur kamu dalam dengan nada-nada tertentu karena kita memang senang nyanyi ya. Ada nada-nadanya Made, apalagi Pak Guru juga agak sering memanggil Made, bisa di japri malam-malam gitu ya. Apa-apa itu jadikan pelajaran. Semoga nanti di bangku kuliah juga pengalaman itu kalian jadikan sebagai peta untuk berjalan lebih jauh di masa depan kalian. Itu saja. Terima kasih. Kita adalah Santa Maria 111. Dadah.